Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Oke, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. langsung lanjut ke fisika. Tapi sebelumnya tarik napas dulu ya. Kalau mau minum bisa minum dulu gitu. Karena ini kalau pelajarannya kan maraton gitu ya, dari biologi ini sekarang fisika, nanti ada lagi ya 2 lagi. Nah, untuk karena kan jenuh ya mungkin ya kalau gitu. Coba tarik napas dulu ya. Kasih waktu dulu. Ini Bapak kasih waktu beberapa detik lah untuk menarik nafas. Oke, ya mungkin jumpa lagi dengan Bapak ya, baru semalam jumpa, ini jumpa lagi ya, mudah-mudahan tidak bosan. Kali ini kita akan membahas lanjutannya. Yang sebelumnya kan kita bahas tentang momen gaya ya, momen gaya penyebab benda itu mau bergerak rotasi ya. Nah, terus kita lihat benda itu apa sih? Pernah kalau kalian lihat benda, ada yang kecil, ada yang besar ukurannya, seperti itu. Ada yang ringan ya masanya, ya. Tapi ada juga yang masanya lebih besar, ya, lebih besar masanya. Nah, tentunya akan berbeda kebutuhan gaya ataupun torsi untuk menggerakkan yang massa kecil dengan massa yang besar. Itu harusnya sudah setuju ya. Atau misalnya kalian mau membuka pintu misalkan. Kalau membuka pintu itu, kalau pintunya terbuat dari plastik, seperti kalau di asrama di pintu kamar mandi plastik ya. Nah, kalian bukanya bisa kalian rasakan sensasinya dibandingkan ketika membuka pintu rumah, katakanlah pintu rumah apa ya, pejabat atau orang kaya yang mungkin dia terbuat dari bahan kayu jati yang berat misalnya. Nah, tentunya kalian bisa mengerahkan gaya yang tentu lebih ringan, yang plastik tadi yang ringan kan. Kalau yang dari pintu kayu jati mungkin effortnya ataupun gaya yang kalian perlukan itu lebih besar. Oke, kali ini kita akan membahas tentang momen inersia ya. Jadi inersia itu sebenarnya kalau secara sederhana kita sebutnya kemalasan ya. Momen inersia itu kemalasan. Kenapa kalau kata kemalasan? Karena begini, setiap benda itu cenderung mempertahankan posisi ataupun keadaan semula gitu. Misalkan ada batu, keadaan semulanya katakanlah dia diam. Nah, dia akan tetap diam terus kan? Sampai ada yang menggerakkannya. Itulah yang kita berikan gaya ataupun torsi tadi. Nah, semakin besar inersianya, ya momen inersia makin besar, itu diperlukan torsi yang juga lebih besar. Oke, ini langsung aja ke, sebentar ya. Kita pakai screen dulu. Jadi kita gunakan ini, nah ini jadi papan tulisnya. Ya. Oke, nampak semua ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang momen inersia. Nah, dari pengertiannya tadi sebenarnya udah kalian bisa simpulkan ya. Tadi apa? Kemalasan ya. Jadi tingkat dari kemalasan itu disebut dengan momen inersia. Jadi semakin besar tingkat kemalasannya, momen inersia semakin besar. Di sini ya Bapak ada buatkan ada lingkar apa A, B sama C ya. Anggaplah ini terbuat dari bahan yang sama. Jadi si A, B sama C bahan sama. Katakanlah terbuat dari perunggu misalkan. Nah, untuk menggelindingkan si A dengan si B tentu diperlukan torsi yang lebih besar si B kan, karena ukurannya lebih besar. Kemudian lagi ini juga, nah, si C adalah yang paling besar. Kenapa? Karena ukurannya itu paling besar, terbuat dari bahan yang sama. Sudah? Nah, lalu ada juga Bapak buat lagi misalnya di bawah ini bola, tetapi ukurannya sama. Ya, Bapak buat seperti ini, ukuran sama. Tetapi di sini untuk masanya ini M1, M2, M3. Tapi di sini M1-nya itu lebih ringan atau lebih kecil, massa lebih kecil, M2, kemudian M3. Nah, walaupun ukurannya dikatakan sama, ya, katakan jari-jarinya sama, tetapi massanya berbeda. Coba kalian
ilustrasikan atau bayangkan ya, kalian coba bayangkan menggerakkan benda yang masanya lebih ringan, menggelindingkannya tentu lebih mudah kan daripada massa yang lebih besar, walaupun ukurannya sama. Jelas sampai sini ya. Jadi ada beberapa pengaruh inersia itu mempengaruhi tadi adalah massa, kemudian juga ukuran bendanya atau jari-jarinya tadi. Oke, sekarang kita coba lanjut ya. Nah, ini udah masuk ke matematisnya. Jadi pengertian secara pemahaman kita sehari-hari. Lalu kita lihat, nah memang ternyata inersia itu, ya, ini indikatornya, tadi menggunakan konsep inersia tadi ya, kita ada bahas ini untuk berbagai bentuk benda tegar. Jadi bendanya harus benda tegar, karena kalau momen inersia benda cair atau gas, kita nggak bicarakan di sini ya. Kita bicarakan hanya untuk yang benda tegarnya saja. Nah, coba, ini definisi sederhana, itu adalah, ya coba kalian perhatikan, ini ada integral ya, ini di matematika ada bentuk integral seperti ini. Integral R kuadrat dm. Ya, ini M-nya itu massa. Ya, itu integralnya. Nah, di sini M-nya massa, kemudian R-nya adalah jarak tegak lurus terhadap sumbu rotasi. Jadi kita perlu juga sumbu rotasi di mana itu menentukan besaran dari inersia. Ya. Misalnya kalau batang itu, misalnya batang seperti ini, walaupun dia batangnya sama, tapi kalau porosnya katakan ada di ujung, dibandingkan dengan kalau dia porosnya di tengah, di sini akan memiliki inersia yang berbeda. Ya. Seperti kalau nanti kita akan lihatlah untuk rumusnya ya, nanti kita coba cek di sini. Nah, tadi harus sudah kalian bisa menjawab pengertian dari momen inersia tadi ya. Berarti apa tadi? Tingkatan ya, atau tidak kesukaran benda untuk berubah gitu. Berubah maksudnya merubah kecepatan ataupun dari bergerak. Misalnya ada bulldozer itu sedang bergerak, kemudian kita mau menghentikannya, kan nggak bisa serta-merta berhenti, perlu torsi ya. Jadi perlu torsi untuk menghentikannya. Jadi nanti pengertiannya ada Bapak lisankan tadi aja. Lalu bagaimana kalau kita seperti ini? Ya, nanti di tabel nanti Bapak ada kasih di psikologi ya. Nanti di materi yang kita bicarakan sekarang itu ada di psikologi ya, di modulnya. Kenapa nggak Bapak tampilkan sini? Karena untuk waktu ya. Jadi kan harus baca dulu ya yang ada di modul, baru bisa nyambung ke sini. Makanya lain kali kalau ada jadwal live itu coba cek juga psikologi. Psikologi udah masing-masing di-share di wali kelas ya, kalian harusnya bisa gabung. Coba dicek yang fisikanya. Nah, di situ ada foldernya. Oke, jadi contohnya kalau untuk momen inersia untuk partikel misalkan. Ya, untuk partikel. Misalnya di sini ada suatu partikel di sini. Kemudian diputar terpor sini. Ini kan M-nya. Sini R. Nah, kalau hanya untuk partikel, nanti inersianya cukup gampang. Diingat aja, mr kuadrat. Jadi massa dikali sama R. R ini jarak antara porosnya ke partikelnya tadi. Ya. Lalu kalau bola misalnya, bola pejal, ya. Nah, kalau bola pejal, nanti inersianya ini 2/5 mr kuadrat. Ini juga ada di modul ya. R ini jari-jari bolanya. Oke. Nah, kalau silinder, nah ini silinder pejal misalkan. Nah, ini inersianya adalah setengah mr kuadrat. Nanti lebih lengkap kalian bisa lihat di modul, itu ada tabel yang berisikan tentang rumus-rumus inersia, momen inersianya tadi. Tapi di hari ini kalian harus sudah tahu bahwa semakin besar inersianya, dibutuhkan torsi yang lebih besar untuk bisa menggerakkannya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalian perhatikan di sini misalnya antara bola pejal dengan silinder pejal, ya. Di sini kalian perhatikan 2/5 sama setengah, mana lebih besar? 2/5 kan sekitar 0,4, ini 0,5. Maka silinder pejal itu lebih besar inersianya, jadi lebih sulit untuk dirotasikan daripada yang bolanya. Paham ya? Tapi dengan asumsi massa dan jari-jarinya sama. Ingat, massa dan jari-jarinya sama.
Oke, nah sekarang coba ini Bapak ambil ada soal dari soal UN, ya, soal ujian nasional. Ini tentang momen inersia. Coba kalian perhatikan, bisa nampak ya dibaca ya di situ masing-masing. Ini ada 2 buah bola, ya, masing-masing masanya M1-nya 2 kg, M2 3 kg. Dihubungkan dengan sebatang ringan yang tidak bermassa. Jadi massa batang ini kita abaikan saja. Sebenarnya ada, tapi ringan. Jadi di hitungan kita abaikan nilainya. Oke, nah di sini bisa bola ini dianggap sebagai partikel. Karena jari-jari si bola diabaikan, ya kasih tahu. Anggap bola sangat kecil, sehingga ini kita ambil jadi partikel. Nah, inersianya, ini I-nya. Kalau dia I1 ini kan sebenarnya M1 kali R ya, banyak kendala ya. Ini tadi tentang... Oke, udah gabung lagi? Ya. Oke, sudah bisa bergabung kembali ya. Internet di sekolah mungkin ada gangguan. Oke, baiklah kita akan lanjutkan. Sudah oke untuk nomor 1 tadi. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Jadi ada M1, R1 kuadrat, tambah ini apa? M2 kali R2 kuadrat. Nah, di sini perhatikan, dia udah satunya kilogram ya. Meter juga, ini masih dalam sentimeter. Harus rubah ke dalam meter, jangan lupa. Nah, jadi kita buat M1-nya di sini 2. R1-nya 20, itu berarti 0,2 ya. 0,2 kita kuadratkan, tambah M2-nya 3 kali 0,3 kita kuadratkan, maka kita peroleh ini 2 dikali 0,04 tambah 3 kali 0,09. Di sini berapa nih? 0,08 tambah 0,27. Kita peroleh hasilnya ini 15,13. Nah, 0,35. Satuannya kilogram meter pangkat 2. Nah. Oke, ini soalnya. Oke, ini mungkin nggak usah terlalu buru-buru. Ada yang mau bertanya kira-kira untuk di sini? Tentang momen inersianya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Oke, baiklah kita lanjutkan. Nah, ini hampir sama seperti nomor 1 tadi, ujian nasional. 2 bola dihubungkan dengan kawat yang panjangnya 6 meter. Ini seperti pada gambar. Massa kawat diabaikan. Nah, seperti tadi juga. Kedua bola berputar dengan sumbu putar tegak lurus pada benda M1. Besar momen inersia sistem adalah... Nah, untuk yang ini, M1 itu dan M2 kita anggap titik ya. Jadi M1 sama M2 ini kita anggap titik. Jadi kalau dia titik, ini kebetulan si M1 diporos. Jadi R-nya 0 gitu. Jadi nggak usah kita gunakan. Maka yang totalnya kita buat aja. M2 kali R2 kuadrat. Kenapa? Karena I1-nya jadi 0. Inersia untuk benda 1. Ya, karena R1-nya di situ dia diporos. Jadi 0 untuk I1-nya. Nah, oke, langsung aja M2-nya di soal 2 kg.
Ini jaraknya dari poros ke benda M2 adalah 6 meter. Sehingga ini kita buat 6 kuadrat. 2 kali 36 kita hasilkan 72 kilogram meter pangkat 2. Nah, ini cukup sederhana ya. Oke, ini satu lagi ya kita tampilkan. Jadi untuk nomor 3 ini, tiga buah partikel, ada M kecil, ya, M, 2M sama 3M. Ya. Ini dia dipasang pada ujung perangkat, masa diabaikan lagi ya. Sistem terhadap pada benda XY. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, jadi dia diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistemnya berapa? Nah, ini kalau dia terhadap apa tadi sumbu Y, berarti sumbu Y jadi porosnya. Nah, ini jadi poros. Jadi yang ini akan terletak di poros ya, si 2M kan. Jadi inersia jadi 0. Nah, ini untuk ini 2A di sini. Berarti hanya ada yang berguna ini si M kecil sama 3M kecil. Nah, jadi kita buatlah inersianya. Seharusnya sih ini kan I1 tambah I2 gitu ya, tambah I3. Berhubung di sini si, oke kita kasih nama lah, ini mungkin yang 1, ini yang 2, ini yang 3 ya. Nah, karena dia si I2-nya, karena dia terletak di poros, dia R-nya 0. Sehingga ini kita buat M kali 2A, jangan lupa dikuadratkan ya. Karena dari 1 ini ke porosnya ini 0. Nah, untuk yang 3, ini M-nya 3M ya. 3M dikalikan dengan A, kuadratkan. Jadi, ini 4A kuadrat tambah 3M kuadrat. Kalau kita jumlahkan jadi berapa ini? 7MA kuadrat. Oke. Tadi ada yang mau minta diulang ya? Untuk nomor 2 ya? Oke. Coba kita cek untuk nomor 2-nya. Nah, ini hampir sama seperti nomor 3 tadi. Ini karena dia si M1 letak ini porosnya, ini poros ya. Karena dia terletak di poros, sehingga R-nya kan udah, tadi kan R itu antara partikelnya ke poros. Jarak partikel ke poros itu R. R ini tadi apa? Jarak massa atau partikel. Ya, partikel ke poros. Nah, karena si M1-nya itu terletak di poros, ya nggak ada, berarti kan jaraknya 0. Gitu. Sehingga kalau jaraknya 0, ya udah, kita nggak gunakan lagi, karena walaupun tadi I totalnya kan seharusnya I1 ditambah I2. Nah, katakanlah ini M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat. Nah, oke, M1-nya ada ya, 4 tadi ya. Ini 4. Oh, sorry. 4 dikali R1-nya kan 0, gitu. Ya. Makanya dia dapatnya seperti tadi. Ini ditambah 2 kali 6 kuadrat. Oke. Bapak rasa udah cukup jelas ya untuk nomor 2-nya. Nah, kalau itu sudah, tadi nomor 3 juga sudah. Nah, ini ada soal tantangan nih sebenarnya. Coba masing-masing kalian bisa print screen ya, soal tantangan ini. Ini ada soal tantangan, print screen. Ini dicoba aja, nggak harus, nggak ada paksaan dikirim. Nanti latihan kalian atau apa namanya, untuk evaluasi, nanti Bapak buat soal di psikologi ya. Nanti di psikologi ada soalnya, coba kalian kerjakan. Di situ ada linknya, nanti di bagian folder latihan soal. Tapi ingat folder fisika ya, itu hanya ada di kelas Avenjuar sama, Averus dengan Avicenna. Mungkin nanti tentunya di kelas lain juga akan ada soal tentang materinya ini. Nanti coba dikerjakan ya dari gurunya. Oke, nomor 2 sudah Bapak ulang. Ini dari Indah yang tanya tadi. Indah Permatasari. Oke, terima kasih pertanyaannya Indah. Nah, ini coba di print screen ya, atau kalian catat boleh, tapi
print screen tahu cara print screen, layarnya di screen. Coba ada soal ini. Ini kan waktunya udah mau habis nih, sekitar 5 menit lagi. Ya, kalau belajar fisika itu memang gini. Ya, sebentar aja rasanya, wah, kok udah jam segini gitu. Nah, ada yang mau bertanya kira-kira? Kalau soal tantangan ini Bapak kasih clue-nya ya. Jadi dua buah bola A dan B. Ya, ini ada bola partikel ya, dianggap partikel A dan B. Bermasa MA-nya 2 kilo, MB-nya 3 kilogram. Dihubungkan batang ringan. Jadi kita abaikan massa batang, sama seperti soal-soal yang sebelumnya tadi. Nah, tentukan posisi poros. Nah, ini ditanya posisi porosnya pada batang yang akan menghasilkan momen ya, momen inersia yang maksimum gitu. Nah, ini kalau di matematika, kalau kalian sudah belajar, belum belajar turunan ya, matematika ya. Tapi di fisika Bapak udah pernah bahas tentang turunan ya, di kelas 10. Ya, diferensial. Ya, kita gunakan turunan untuk ini. Karena untuk menentukan nilai minimum maksimum, fungsinya kita turunkan. Ya, turunannya sama dengan 0. Ya, mungkin anak matematika sudah tahu juga. Yang olimpiade seharusnya sudah belajar. Ini soal tantangan, tapi nggak ada diwajibkan, cuman bagi yang tertantang aja. Jadi namanya juga soal tantangan. Jadi yang tertantang boleh mencobanya. Ya, kalau nanti udah tahu jawabannya, bisa dibuat di psikologi ya, di psikologi kalian send, nanti ada situ untuk diskusi, forum diskusi, nanti kalian bisa buatkan di sana. Ya. Nanti Bapak mau lihat siapa aja yang bisa mengerjakannya. Dan tidak ada keharusan, ya, kalau yang ini. Khusus yang merasa tertantang, karena ini soal tantangan. Tapi kalau yang wajibnya itu adalah soal, yang wajibnya itu hanya untuk yang di psikologi ya, Bapak ada tampilkan nanti. Itu wajib dikerjakan ya. Hanya 5 soal bentuk pilihan ganda. Ya, kalau kalian belajar, pasti kalian akan bisa mengerjakannya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari materi kita ini? Ya. Sebelumnya Bapak kasih kesimpulannya ya. Ya. Dan untuk pertemuan berikutnya, coba kalian persiapkan diri untuk materi kita berikutnya. Hubungan antara momen gaya ini dengan inersia ya. Jadi kita udah masuk ke dinamika rotasinya. Ya, karena tadi kan kalau kita katakan ada benda memiliki momen inersia, kita berikan torsi, maka dia akan bergerak. Bergerak berarti ada apa? Ada percepatan. Nah, ada gerak percepatan ataupun sebaliknya. Misalnya dia mobil sedang bergerak kencang gitu kan. Kemudian dia mau memperlambat. Roda tadi tentu ada torsi untuk memperlambatnya gitu. Ya. Nah, nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya tentang hubungan antara torsi dengan momen inersia ini dan juga percepatan sudutnya. Oke, baiklah. Ada yang mau tanya nggak nih? Bapak kasih waktu ada sedikit nih, berapa menit lagi ya? 3 menit lagi mungkin. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak rasa Bapak cukupkan sekian dulu untuk, oh ini ada nih siapa nih? Rahmat ya? Oke, oh ini Daeng katanya sangat tertantang. Wah, hebat nih Daeng, tantang nih. Kemudian, faktor yang mempengaruhi besar momen inersia. Nah, harusnya udah bisa terjawab ya. Apa aja tadi faktornya yang mempengaruhi momen inersia tadi? Sebenarnya di awal tadi Bapak udah, siapa yang mau jawab ini kira-kira? Arya? Atau Daeng? Siapa yang mau jawab? Silakan. Sebutkan nama. Masa Sir. Oke, Masa silakan. Nama saya Ya, namanya siapa itu tadi Masa ya? Siapa namanya tadi? Nama Putri Dini Lestari Sir dari kelas Averus. Oh, Putri ya. Oke, bagus. Iya, Masa. Ya, salah satunya massa, karena massa mempengaruhi, tadi kan ini kita udah bicara di sini ya, massa ya. Di sini ada massa. Kalau massanya beda, menghasilkan inersia yang beda. Ya, bagus. Apalagi selain massa? Ukuran benda, Sir, atau diameter benda. Ya, di sini juga R ya, bendanya. Oke. Jadi massanya, oke. Kemudian
apa ukuran benda atau sini jari-jarinya. Bagus. Apalagi? Nah, satu lagi ada porosnya di mana kan? Letak porosnya, ya bagus ya. Dimensinya, letak porosnya itu harus bisa juga mempengaruhi inersia bendanya. Oke, ini ada lagi yang ngechat ya. Waduh, jadi banyak nih di akhir ngechat. Oh, massa, oke, jarak partikel dengan poros. Ya, bagus. Jadi udah bisa paham. Oke, waktunya sudah habis untuk jadwal fisika. Nanti kalian akan lanjut ke materi yang lainnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.